Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas satu berita yang cukup menarik ya, yang dilakukan oleh media Eropa yang memberikan sorotan terhadap timnas Indonesia ya. Nah, media Eropa yang dimaksud adalah dari Euronews yang bertempat di Perancis. Nah, ada beberapa poin penting yang layak kita ulas ya, terkait dengan apa yang diberitakan oleh Euronews ya, yang berada di Prancis ini. Yang pertama adalah Euronews itu memberikan sorotan kepada timnas Indonesia, di mana Indonesia dengan peringkatnya yang tidak terlalu baik ya, 129 di dunia menurut FIFA, tetapi ingin mengukir mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Dalam bahasanya itu, Indonesia ingin menjadi negara dengan peringkat terendah yang pernah lolos ke Piala Dunia FIFA. Nah, itu kata daripada Euronews gitu. Nah, meskipun peringkatnya rendah yakni 129, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang bersinar di babak kualifikasi Piala Dunia AFC 2024. Nah, jadi itu yang pertama, membicarakan apa yang sesungguhnya menjadi sebab kunci daripada timnas Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya di babak kualifikasi Piala Dunia. Kata Euronews ini tidak lain adalah adanya sinergi yang positif antara pemain naturalisasi atau diaspora dengan pemain lokal ya. Jadi katanya itu strategi menaturalisasi pemain Eropa dengan warisan Indonesia telah membuahkan hasil yang mengesankan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, yang tentu saja menggembirakan jutaan pendukung mereka. Nah, jadi salah satu hal yang membuat prestasi timnas Indonesia sekarang itu dapat dikatakan gemilang, dapat dikatakan menggembirakan, adalah kehadiran pemain naturalisasi yang mampu bersinergi dengan para pemain lokalnya. Nah, dan kita tahu memang dalam 2 tahun terakhir timnas Indonesia banyak melakukan naturalisasi para pemain ya, terutama mereka yang lahir di Belanda, karena kita tahu ya, Belanda lama menguasai Indonesia dan banyak daripada orang-orang yang ada di Belanda saat ini itu punya darah atau keturunan dengan orang-orang yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, bukan hanya itu sebetulnya. Kunci daripada naturalisasi ini adalah para pemain yang dinaturalisasi juga merupakan pemain yang masih dalam masa keemasan ya. Di media ini itu disebut beberapa contoh. Misalnya ada Jai Ijes yang sekarang bermain di Serie A. Itu kan usianya baru 25 atau 26 tahun. Kemudian ada sebut saja Nathan Choaon, termasuk yang terakhir itu adalah sang penjaga gawang ya, Martin Paes, yang baru berusia 26. Dan kita tahu kan usia 23 sampai 30 tahunan itu adalah usia keemasan bagi seorang pemain sepak bola. Nah, jadi itu yang menjadi kunci keberhasilan daripada timnas Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya, bahkan mengukir mimpi mampu bermain di Piala Dunia seperti itu. Nah, apa sebetulnya pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh media tersebut? Nah, pada intinya timnas Indonesia yang sekarang berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 itu mengukir prestasi yang cukup mengesankan. Kenapa dikatakan cukup mengesankan? Karena lawan yang dihadapi memang lawan-lawan yang tangguh dan dapat dikatakan sebagai lawan yang memang biasa berlangganan di Piala Dunia. Misal Jepang ya, Jepang adalah salah satu tim di Asia yang hampir pasti selalu bermain di Piala Dunia. Kemudian ada Australia yang kebetulan juga tergabung di grup yang ada di Indonesia. Itu juga sama ya, merupakan salah satu negara
langganan Piala Dunia. Kemudian ada lagi Arab Saudi. Nah, ini juga sama ya. Adalah tim yang sering masuk ke langganan Piala Dunia. Barangkali meskipun peringkatnya baik ya, jauh di atas Indonesia, tetapi juga masih jarang bermain di Piala Dunia adalah Cina, termasuk diantaranya Bahrain dan tentu saja Indonesia gitu ya. Nah, dan tentu ketika melihat penampilan timnas Indonesia sebelumnya, misal berani menahan imbang Arab Saudi, menahan imbang Australia, itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Termasuk tampil mengejutkan ketika di Piala Asia 2023 yang lalu. Bagaimana timnas Indonesia untuk pertama kalinya itu bisa lolos ke babak 16 besar. Padahal mereka adalah tim yang sangat rendah dibandingkan dengan tim-tim lain yang berlaga di Asia. Nah, jadi tidak salah ketika sekarang begitu banyak ya media-media asing yang juga memberikan sorotan terhadap timnas Indonesia. Selain daripada Euronews yang ada di Prancis ini, misalnya media Vietnam, nah terutama media Vietnam bernama Soha itu juga sering memberikan ulasan termasuk sorotan terhadap sepak bola Indonesia. Nah, ini menjadi satu hal bahwa optimisme yang sekarang muncul di timnas Indonesia itu harus terus konsisten. Dan seperti yang diberitakan juga oleh Euronews bahwa jika timnas Indonesia mampu menjaga penampilannya, mampu menjaga performa terbaiknya seperti saat ini, maka mewujudkan mimpinya berlaga di Piala Dunia itu tidaklah mimpi yang sekadar mimpi, tetapi sesuatu yang memang dapat diwujudkan. Nah, jadi kata kuncinya, kata Euronews ini adalah jika Indonesia mampu bermain secara konsisten. Nah, pertanyaannya apakah mungkin timnas Indonesia bermain secara konsisten? Tentu saja gitu ya, apalagi memang terjadi secara tidak langsung persaingan di antara para pemain yang sekalipun dinaturalisasi gitu kan. Jadi semakin banyak pemain yang dinaturalisasi, tentu tingkat persaingannya itu akan semakin tinggi. Dan tingkat persaingan yang tinggi ini akan menyebabkan setiap pemain akan melakukan improvisasi bagaimana supaya tetap bisa menjadi 11 pemain inti. Karena sebanyak apapun pemain, ya yang bermain di atas lapangan itu kan hanya 11 orang gitu ya. Nah, jadi itu ya apa yang diberitakan oleh media Eropa Euronews seperti itu.